Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini saya akan membahas tentang hadis nomor 200 yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud membahas tentang membahas tentang seseorang yang berhak melafadzkan azan, mengumandangkan azan, dan seseorang yang berhak mengumandangkan iqamah. Nah, jadi sejarahnya zaman dulu itu bahwasanya yang mengetahui lebih awal tentang lafadz-lafadz azan itu adalah Abdullah bin Zaid. Tetapi kenapa di sini Abdullah bin Zaid disuruh mengajarkan kepada Bilal bin Rabah dan menyuruh Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan? Salah satunya adalah karena Bilal bin Rabah mempunyai suara yang lebih lantang, yang lebih bagus ketimbang Abdullah bin Zaid. Oleh sebab itulah Bilal bin Rabah ini salah satu muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kalinya. Kita baca hadisnya ya. Wali Abi Dawud min hadis Abdullah bin Zaidin annahu qala ana ra'aituhu ya'nil adana wa ana kuntu uriduhu qala faqim anta wa fihi dha'fun aidan. Wali Abu Dawud, dan menurut Imam Abu Dawud min hadisi, dari hadis Abdullah bin Zaid, dari hadis Abdullah bin Zaid, annahu qala, sesungguhnya beliau telah berkata, telah menceritakan, ana ra'aitu, sesungguhnya sayalah yang mempunyai mimpi tersebut. Sayalah orang yang menjadi saksi sejarah daripada syariat azan tersebut. Ya, jadi lafadz-lafadz azan, syariat azan itu yang pertama kali dikasih mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Abdullah bin Zaid. Ya'nil adzana, ya ini tentang lafadz-lafadz mengumandangkan lafadz-lafadz azan. Wa ana kuntu uriduhu, dan saya sangat menginginkannya sekali. Jadi sangat menginginkan untuk mengumandangkan azan tersebut. Jadi karena Abdullah bin Zaid ini adalah orang yang memang betul yang mengetahui ya kan pertama kali tentang azan ini, maka Abdullah bin Zaid lah yang memang betul-betul ingin mengumandangkan azan tersebut. Qala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, faqim anta, maka iqamatlah olehmu, wa fihi dha'fun aidon, yang mana hadis ini juga dhaif di mata kalangan
para ulama hadis. Nah, jadi di sini kalau kita lihat makna keseluruhannya adalah bahwasanya Abdullah bin Zaid ini menceritakan, akulah yang memimpikan azan tersebut. Syariat azan, lafaz-lafaz azan itu yang tahu terlebih dahulu melalui mimpi, yaitu Abdullah bin Zaid. Dan aku sangat menginginkannya. Ya, jadi beliau ini ingin betul untuk mengumandangkan azan. Maka di sini Rasulullah memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid untuk faqim anta, maka kumandangkanlah iqamah olehmu. Jadi kalau kita lihat makna keseluruhannya adalah mengingat tujuan azan ialah memberitahukan kepada orang-orang yang jauh, maka Nabi SAW memerintahkan Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan dan mengimlakkan kepada Bilal. Jadi walaupun yang mengetahui pertama kali adalah Abdullah bin Zaid, tapi di sini Abdullah bin Zaid ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan dan mengimlakkan kepada Bilal bin Rabah. Kemarin sudah dibahas, karena apabila bin Rabah itu lebih keras dan lebih lantang suaranya. Nah, jadi di sini jelas disebutkan bahwa karena Bilal mempunyai suara yang jauh lebih keras daripada Abdullah bin Zaid. Dan mengingat tujuan iqamah untuk memberitahukan orang-orang yang dekat, maka Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah bin Zaid untuk menyerukan iqamah agar hatinya terhibur, karena dialah yang memimpikan azan tersebut. Jadi karena Rasulullah juga tidak ingin mengecewakan Abdullah bin Zaid, karena beliaulah orang yang pertama kali mengetahui tentang syariat azan itu, lafaz-lafaz azan tersebut, maka Rasulullah memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengumandangkan iqamah, sedangkan Bilal bin Rabah mengumandangkan azan. Jadi kalau misal di zaman para sahabat itu orang yang mengumandangkan azan itu rebutan, sahabat yang mau mengumandangkan azan itu rebutan. Jadi kalau misalkan Rasulullah memerintahkan siapa itu, wah itu sudah merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi seorang sahabat tersebut. Nah, kalau sekarang wallahu alam, ya kan? Nah, kalau kita analisis lafadznya adalah annahu qala, bahwasanya Abdullah bin Zaid berkata kepada Nabi SAW ketika beliau memerintahkan agar mengajarkan azan itu kepada Bilal. Ana ra'aituhu, akulah yang memimpikan azan tersebut dalam tidurku, yakni azan. Wa ana kuntu uriduhu, dan aku sangat menginginkannya, karena aku sendirilah yang memimpikannya. Sedangkan engkau, wahai Rasulullah SAW, memerintahkan aku agar mengajarkan kepada Bilal, dan hal itu telah aku lakukan. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya untuk menghibur Abdullah bin Zaid, iqamahlah olehmu. Jadi karena Abdullah bin Zaid ini sudah mengajarkan kepada Bilal bin Rabah untuk lafal-lafal azan seperti apa kayak gitu kan. Nah, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengumandangkan iqamah. Wa fihi dha'fun aidan, yang mana hadis ini juga dhaif karena berasal dari riwayat Abu Usamah. Imam Hakim dan Imam Baihaqi mengatakan di dalam matan hadis ini terkandung kelemahan, karena Abu Usamah telah mencantumkan pada matan hadis ini sesuatu yang belum pernah diriwayatkan oleh seseorang, oleh siapapun di sini,
yaitu Bilal mengumandangkan adzan sedangkan Abdullah bin Zaid mengumandangkan iqamah. Jadi ada sedikit kecacatan yang terdapat di dalam hadis ini karena belum pernah diriwayatkan oleh seseorang oleh siapapun di sini bahwa Bilal yang mengumandangkan azan dan Abdullah bin Zaid yang mengumandangkan iqamah. Nah, kemudian kalau kita lihat fikih hadisnya adalah iqamah boleh dilakukan oleh orang yang bukan muadzin. Jadi ada berbagai macam pandangan di sini ya. Kalau misal seorang muadzin juga seorang yang mengumandangkan azan juga mengumandangkan iqamah, itu juga sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang yang mengumandangkan azan, kemudian orang lain lagi yang mengumandangkan iqamah, itu juga tidak ada masalah. Hadisnya juga ada, meskipun hadisnya juga dhaif. Ada juga nanti di hadis selanjutnya adalah seorang muadzin yang mengumandangkan azan dan imam yang mengumandangkan iqamah. Itu juga ada riwayatnya, ada dalil-dalilnya juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kehilafan dari konten-konten ini, baik di sebelumnya atau sesudahnya. Kemudian juga mohon maaf juga kalau misal ini lama ya baru upload lagi, baru giat-giatnya lagi, karena ya memang ada beberapa kerjaan yang memang harus saya kerjakan. Ya mudah-mudahan teman-teman juga tetap setia memantau channel ini ya, tetap antusias untuk belajar walaupun bukan dengan saya tapi dengan ustadz-ustadz yang lain. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.